ada lagi kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru itu. Pertama itu adalah ada 4 kompetensi, ya, ada di undang-undang, kemudian di breakdown di peraturan Menteri Pendidikan dan Nasional. Itu ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Pertama itu adalah kompetensi pedagogik. Nah, itu kan ada dulu di pendalaman, ya. Iya. Ya itu di mata kegiatan itu etika profesi guru itu. Itu harus ada 4 kompetensi guru. Yang pertama itu adalah pedagogik. Apa maknanya itu, Pak Prof? Pedagogik adalah kemampuan tentang mengelola pembelajaran di kelas. Ya, satu itu banyak sekali itu. Banyak sekali mengelola kelas. Kemudian seorang guru mampu merancang materi pembelajaran. Seorang guru itu mampu menyampaikan materi pembelajaran. Seorang guru mampu memahami perkembangan anak didik yang diajarkan. Itu yang perlu itu. Jangan sampai seorang guru tidak memahami karakter siswa. Nah, itu namanya kompetensi pedagogik. Ya, itu luas sekali itu, Pak, luas sekali itu. Luas sekali. Makanya jangan sampai kita itu tidak bisa merancang materi pembelajaran. Nah, itu diantaranya. Nanti itu bisa dilihat di situ. Itu ya sekali. Yang kedua adalah kompetensi profesional. Apa maknanya itu? Kemampuan terkait dengan bidang yang ditekuni atau bidang yang menjadi pokok pekerjaannya. Itu contohnya, intinya itu adalah seorang guru itu ahli di bidangnya. Nah, kalau Pak Rob itu jurusan di mana ngajarnya? Ngajarnya di SD, di Pak. SD, ya? Iya, di tingkat SD. Apa yang diajarkan? Pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan budi pekerti. Makanya jangan sampai seorang guru tidak memahami, tidak ahli dalam bidangnya. Makanya ini kan sudah dituntut ini, para op itu harus dituntut menjadi guru yang profesional di bidangnya. Makanya ini kan PAI ini, bukan fikih, bukan akidah Allah kan. Nah, itu namanya kompetensi. Iya. Makanya PAI, ada PAI di madrasah, ada PAI di sekolah itu. Itu makanya disitulah lebih luasnya itu PAI itu bisa mempelajari akidah akhlak, bisa fikih, itu enggak itu. Nah, itu yang ketiga adalah kompetensi sosial. Apa maknanya itu? Kemampuan untuk menempatkan diri atau bersikap terhadap sesama manusia yang lain atau di lingkungan sosial guru atau orang lain, atau istilahnya peduli pada orang. Kita saling tolong menolong bersama guru sejawat lah itu. Jangan sampai tidak memahami guru sejawat. Jangan sampai tidak berkomunikasi dengan teman-teman di tempat tugas. Itu namanya sosial itu. Ada lagi namanya kompetensi kepribadian. Apa maknanya itu?
kemampuan untuk memanage atau mengelola eh, perilaku diri sendiri, ya, atau memanage tentang dirinya sendiri, bagaimana bersikap terhadap Ya, dirinya sendiri sebagai jadi guru. seorang guru itu jangan sampai tidak memahami saya ini guru. Oh, oke. Makanya situ kan kita itu kan harus dijaga, omongan kita dijaga, langkah terjaga. Kenapa? Kita ini ditiru oleh orang, oleh masyarakat, oleh siswa. Makanya itu kan harus jujur, Oke. tanggung jawab, Ya. itu, itu berwibawa, Oke. sopan santun, Oke. Oke. berakhlak mulia. Oke. Yang paling penting itu adalah jujur dan tanggung jawab. Ya. Oke. Itu merupakan kompetensi kepribadian. Makanya seorang guru tidak memahami kompetensi ini asal ngajar. Di situ lainnya tuh. Oke. Nah, di situ ada namanya teori kognitif. Oke. Apa kalau untuk itu, Pak? Teori kognitif berarti teori dalam pembelajaran yang dia menganggap bahwa pembelajaran itu harus disesuaikan dengan kognitifnya anak-anak. Kalau anak-anak masih Kemampuan. sesuai dengan tingkatan kemampuan anak Itu pikir anak. artinya perkembangan kognitif Oke. gitu ya. Oke. Kemudian apa lagi? Ada kognitif, ada Konstruktivistik, behavioristik. nah, Oke. apa itu kalau BPBS itu tuh? Kalau konstruktivistik itu dia belajar dengan menemukan atau mengkonstruk, membangun dengan pengetahuannya Ya, sendiri. Untuk membangun pola pikir ya, ya, menemukan membangun pola pikir itu. ya. Kalau penemuan tuh inquiry namanya itu, inquiry itu. Inquiry, menemukan. Okay. Untuk yang Nah, behavioristik itu lebih pada itu si perilaku. tingkah laku, Tingkah laku, belajar dari perilaku tingkah siswa. laku, belajar dari Makanya pengalaman. ada itu yang harus tak bisa dihilang itu ya. Namanya kan ada penilaian kognitif, pengetahuan kan. Iya. Ada sikap, Sikap. Okay. Ada moral itu kan. Kemudian ada keterampilan. Nah, inilah ini. Makanya itu nanti Okay. ada PTK itu adalah untuk mengetahui kemampuan anak gitu. Bahwa itu apa yang kurang kita dalam mengajar, nanti PTK itulah untuk memperbaikinya itu. Dan ada lagi namanya teori belajar humanistik gitu. Humanistik. Okay. Nah, bagaimana seorang guru memanusiakan manusia? Iya. Bagaimana seorang guru itu mengajar dengan dinamis. Iya. Itu dinamis itu harus ada humorisnya, ada gairahnya, ada variasinya gitu. Nah, yang terakhir itu harus sesuaikan dengan perkembangan abad 21. Abad 21, iya. Apa itu? Maknanya tuh abad 21 itu. Pembelajaran yang terintegrasi dengan kemajuan teknologi maupun informasi atau internet. Yang terintegrasi. Makanya dengan, itu kan sekarang ini harus dituntut harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan. Iya. Dan itu ada lagi yang paling Pak Rauf, yang paling akhir itu ada namanya generasi Z dan Alpha. Oh iya.
Apa itu ya? Generasi yang lahir setelah Z. tahun 2010 ke atas. Ah, Nggih. apa maknanya tuh Ya berarti generasi itu? generasi yang sudah sangat menyatu dengan teknologi, tidak bisa lepas dari teknologi maupun internet. Makanya generasi ini tidak bisa mengatakan saya sudah tua, Iya, tidak bisa IT ini. iya, Nah, iya. untuk generasi Belajar. milenial ini tidak nyambung itu. Nggih, Harus ikuti perkembangan. nggih. Nah, itu nanti khawatir ini menjadi UP ini Iya, dan UP. Nah, nggih, itu yang paling akhir, nggih, Pak Rauf. nggih. Bisa bacaan, ada Al-Qur'annya. Nggih, ada. Nggih, ada. Ya, coba bacakan Al-Qur'an. Nggih, Al-Qur'an coba nggih. baca halaman 210 ya. 20. 200 210. Oh, 210. Nggih. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء فأت بقرآن غير هذا أو بديله قل ما يكون لي أن أن بد- أن بدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لقيت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم Nah, cukup ممن ya. افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون Sudah. Sadaqallahul Nah, azim. kenapa saya carikan Al-Qur'an? Nggih, Jangan sampai guru agama itu ada yang tidak bisa membaca Al-Qur'an. nggih.